Pemberian akses melalui, kelola SK Hutan Desa ini hanyalah titik awal. Yang menentukan keberhasilan dari pengelolaan hutan desa itu sendiri sesungguhnya adalah apakah masyarakat memiliki kelembagaan yang mampu mengelola kawasan tersebut secara efektif, transparan, dan berkelanjutan. Di mana lembaga pengelola ini tentu harus memiliki struktur organisasi yang baik begitu ya. Generasi muda juga harus diikut sertakan di dalam pengelolaan. Jangan menunggu selesai satu periode kepengurusan Ya. baru ganti dengan yang muda begitu. Iya, Jadi benar, Bu. harus sejak awal sudah Libatkan ya, Bu, ya. dilibatkan begitu. Pastikan agar partisipasi dari generasi muda ini bisa ikut disertakan gitu di dalam lembaga pengelola hutan desa. Halo Sobat SHK, selamat datang kembali di podcast Bincang SHK, Sistem Hutan Kerakyatan. Tempatnya kita mengobrol santai tapi mendalam untuk masa depan hijau Indonesia. Saya Alma, host yang akan menemani perbincangan kali ini. Di Bincang SHK kali ini, saya sudah kedatangan sosok yang luar biasa, yang pengalamannya di dunia perhutanan sosial sudah tidak perlu diragukan lagi. Bersama saya sudah hadir Dr. Insinyur Leti Sundawati, MSc FTROP, pakar tata kelola kelembagaan dan perhutanan sosial. Selamat datang Ibu di podcast Bincang SHK, apa kabar? Terima kasih, alhamdulillah kabar baik Mbak Alma. Iya, baik. Sangat luar biasa ya hari ini. Nah, Ibu, kita akan membahas satu topik yang menjadi kunci jawaban keberhasilan perhutanan sosial, yaitu pentingnya penguatan kelembagaan pengelola hutan desa. Sebenarnya kita sudah tahu ya Bu, kalau desa ini memiliki potensi hutan yang luar biasa. Namun manajemen kelembagaannya masih kurang dan itu menjadi salah satu penyebab kemandirian dan kemajuan yang menjadi tidak maksimal. Lalu berdasarkan Permen LHK nomor 9 tahun 2021, dalam dokumen Rencana Kelola Perhutanan Sosial diwajibkan untuk mencakup 3 tata kelola kelembagaan, tata kelola kawasan, dan tata kelola usaha ekonomi. Baik Ibu Leti, secara makro di Indonesia saat ini, penguatan kelembagaan pengelola hutan desa bukan lagi sebuah pilihan ya Ibu, tapi kewajiban. Itu bagaimana menurut pendapat Ibu? Menurut saya, jika kita melihat arah kebijakan nasional saat ini, pemerintah tidak lagi melihat keberhasilan perhutanan sosial itu dari luas areal yang diperoleh atau memperoleh SK, gitu ya. Paradigmanya sudah bergeser, yaitu dari akses reform menuju institutional reform dan livelihood improvement. Artinya, pemberian akses melalui kelola SK Hutan Desa ini hanyalah titik awal. Yang menentukan keberhasilan dari pengelolaan hutan desa itu sendiri sesungguhnya adalah apakah masyarakat memiliki kelembagaan yang mampu mengelola kawasan tersebut secara efektif, transparan, dan berkelanjutan. Nah, dan ada beberapa alasan mengapa penguatan kelembagaan sebuah hutan desa itu menjadi sebuah kewajiban. Nah, apa saja tuh Bu alasannya? Boleh dijelaskan? Ya, alasannya yang pertama, hutan desa ini kan merupakan hak kelola ya, bukan hak milik. Nah, hak tersebut tentu diberikan dengan beberapa kewajiban. Misalnya, pengelola hutan desa wajib mengelola hutannya, tutupan hutannya harus tetap terjaga dengan baik misalnya. Harus menyusun rencana pengelolaan, kemudian melaksanakan pemanfaatan hutan secara berkelanjutan,
dan tentu wajib membuat laporan-laporan. Nah, semua kewajiban ini tentu tidak hanya bisa dijalankan oleh seorang saja atau seorang individu. Tentu harus dijalankan oleh suatu organisasi atau suatu lembaga. Itu yang pertama ya, Mbak Alma. Yang kedua, saat ini hampir semua sumber pendanaan maupun program pemerintah mensyaratkan adanya kelembagaan yang sehat. Artinya misalnya kalau LPHD itu akan mengajukan pendanaan, nah maka dia pasti akan mensyaratkan apakah si lembaga itu mampu tidak mengelola nanti dana yang diberikannya, begitu ya. Atau kalau dia mengajukan program, lembaga itu bisa nggak menjalankan programnya, gitu. Jadi harus memiliki kelembagaan yang sehat, itu sebagai syarat ya salah satunya. Nah, ketiga nih, sekarang ini pengelolaan itu, khususnya pengelolaan hutan desa ini menghadapi tantangan yang kompleks gitu ya. Sehingga pengurus harus mampu menghadapi berbagai perubahan, mampu mengatasi adanya konflik misalnya ya, mampu mengelola usaha maupun mampu menghadapi berbagai perubahan-perubahan, baik itu perubahan kebijakan maupun berbagai perubahan teknologi. Itu seperti itu di antaranya ya. Oh, baik Ibu. Jadi memang tidak hanya legalitas saja ya Bu yang menjadi kunci utama untuk kelembagaan, tetapi juga kemampuan organisasi untuk bisa berkembang dan bertumbuh agar kelembagaannya bisa berjalan dengan baik ya Ibu. Lalu Bu, saya mau bertanya juga terkait jika ada case apabila desa mendapatkan SK hutan desa secara legal, namun kelembagaannya tidak terlihat baik secara administratifnya atau secara kelembagaannya itu bagaimana, Bu? Iya, hutan desa itu sesungguhnya kan dia sudah secara apa namanya ketentuan dia kan harus memiliki suatu lembaga pengelola begitu ya, yang biasa disebut dengan lembaga pengelola hutan desa. Di mana lembaga pengelola ini tentu harus memiliki struktur organisasi yang baik begitu ya. Di mana tentu di antaranya harus ada dewan pengarah, misalnya pembina begitu. Ini bisa misalnya kepala desa, kepala adat begitu ya, dan berbagai apa namanya pemuka desa begitu bisa menjadi dewan pembina dan pengarah karena lembaga pengelola ini kan berada di bawah apa pemerintahan desa. Kemudian tentu organisasinya harus memiliki pengurus inti. Ketua, biasanya ada wakil ketua, sekretaris, bendahara, gitu ya. Nah, kemudian baru di bawahnya ada unit-unit teknis. Misalnya ada katakanlah biasanya seksi perlindungan hutan, seksi pemanfaatan dan sebagainya, gitu ya. Dan mungkin sebaiknya ada juga dewan pengawas. Yang kalau kepala desa itu dewan pengarah, tapi ini dewan pengawas ya, sehingga yang akan mengawasi nanti jalannya dari organisasi lembaga pengelolaan hutan desa itu. Baik, Seperti Ibu. itulah strukturnya ya. Walaupun struktur tentu apa namanya bisa fleksibel begitu ya, tapi paling tidak apa namanya ada inti-inti organisasi struktur yang seperti itu begitu ya, dan bisa disesuaikan dengan tentu dengan kondisi di lapangan. Tapi yang penting adalah bukan strukturnya Mbak, tapi fungsinya. Oh, fungsi ya Bu? Iya, jadi si organisasi ini strukturnya tuh berfungsi. Misalnya ketuanya dia berfungsi sebagai ketua, berfungsi baik begitu ya. Kemudian apa namanya bendahara dia mampu mengelola keuangan dengan baik gitu. Jadi si organisasinya berfungsi, bukan dia sekedar hanya punya struktur organisasi begitu. Baik ya, tadi telah ditekankan ya Bu bahwa sebuah organisasi memang perlu
adanya struktur ya, tapi struktur yang kuat juga harus menghasilkan fungsi yang bisa berjalan dengan efektif dan baik Betul. ya, Bu. Baik, Ibu. Lalu, seperti di case-nya mungkin di Pulang Pisau nih, Bu, program inisiatif Kahayan Hilir yang didampingi oleh KPSHK. Di sana terdapat struktur adat atau lokal yang disebut mantir adat atau kedamangan juga ada. Bagaimana pendapat Ibu untuk menyelaraskan struktur adat atau lokal dengan manajemen profesional agar tidak terjadi tumpang tindih peran, Bu? Ya, apa namanya, apabila di wilayah hutan desa itu ada kelembagaan adat, ya, tentu dalam hal ini antara kelembagaan adat dengan kelembagaan pengelolaan hutan desa ini sifatnya harus bermitra. Di mana kelembagaan adat ini tentu tetap diperlukan untuk menjaga norma-norma, aturan-aturan lokal begitu ya, sehingga pengelola hutan desa juga menghormati itu. Begitu ya, dan dia harus beradaptasi juga dengan aturan-aturan yang lokal tersebut tanpa tentunya mengesampingkan profesionalisme di dalam pengelolaan suatu organisasi. Jadi sifatnya antara kelembagaan adat dengan kelembagaan pengelola hutan desa itu harus bermitra di situ. Ya. Jadi memang kolaborasi menjadi kunci utama ya, Bu ya, betul. agar tetap harmoni ya di antara organisasi atau struktur lokal adat maupun struktur secara profesional ya, Bu ya. Baik, Ibu. Bagaimana jika berkaitan dengan generasi muda nih, Bu, seperti saya generasi Gen Z atau Gen milenial atau mungkin saat ini tuh Gen Alpha. Nah, bagaimana strategi kelembagaan dalam mentransformasi mindset sumber daya manusia lokal yang awalnya mungkin hanya sekedar menjaga hutan ya, Bu ya, yang paham administrasi, hukum, serta mampu menarik generasi muda agar bisa ikut terlibat atau regenerasi kepengurusan di lembaga pengelola hutan desa. Nah, ini terkait dengan generasi muda. Sebenarnya generasi muda ini justru sangat penting di dalam pengelolaan hutan desa. Kita tahu bahwa mengelola hutan itu butuh jangka panjang. Kan tidak hanya 1-2 tahun, begitu ya. Butuh waktu yang lama, sehingga tentu kita membutuhkan regenerasi di dalam pengelolaannya, gitu ya. Artinya apa? Di dalam lembaga pengelola hutan desa, dia juga jangan menunggu sampai kepengurusan itu selesai baru memilih yang baru begitu ya. Tapi harus mengintegrasikan tadi generasi muda ke dalam kepengurusan juga. Begitu ya. Jadi dibinalah dari sejak awal gitu ya. Generasi muda ini, apalagi generasi muda ini biasanya tertarik kepada yang terkait dengan teknologi. Sehingga generasi muda misalnya bisa diikut sertakan dalam pengelolaan khususnya terkait katakanlah pengelolaan media sosial, medsos, nih untuk promosi produk-produk yang yang diproduksi oleh hutan desa atau yang berasal dari hutan desa, gitu ya. Atau di dalam katakanlah pemetaan yang bersifat digital begitu. Nah, itu bisa generasi muda ini diikut sertakan. Jadi dari sejak awal generasi muda juga harus diikut sertakan di dalam pengelolaan. Jangan menunggu selesai satu periode kepengurusan baru ganti dengan yang muda begitu. Jadi harus sejak awal sudah dilibatkan begitu. Benar, Ibu, karena memang kebanyakan evaluasi terlebih dahulu baru dilibatkan gitu generasi mudanya. Jadi dipastikan agar partisipasi dari generasi muda ini bisa ikut disertakan gitu di dalam lembaga pengelola hutan desa. Lalu Ibu, saya mau penasaran banget ini dari berbagai LPHD yang Ibu temui di berbagai daerah, apa ciri pertama yang langsung menunjukkan kalau kelembagaan itu sehat? Begitupun sebaliknya, Bu.
ciri utama juga ketika menemukan LPHD yang menuju kemunduran, tetapi secara administratif masih terlihat baik-baik saja? Eh, Kalau kita melihat dari apakah suatu lembaga itu terlihat sehat begitu ya, berfungsi, yang jelas lembaganya tentu berfungsi baik begitu. Artinya apa? Anggotanya, partisipasi anggotanya terlihat di dalam pertemuan-pertemuan misalnya. Kemudian lembaga itu tentu memiliki tadi usaha-usaha yang memberikan hasil, ya. Artinya apa? Masyarakat merasakan manfaatnya dari pengelolaan si hutan desa begitu. Tidak hanya sekedar suatu lembaga yang sifatnya administratif saja begitu ya. Hanya rapat aja. Jadi harus terasa juga ada manfaat ekonominya gitu ya. Selain itu pengurusnya tentu dia juga memahami fungsi-fungsi dia sebagai pengurus. Ketua memahami fungsinya sebagai ketua gitu ya. Nah itu akan mencirikan bahwa lembaga itu berjalan dengan baik. Jadi hutan desanya juga tentunya merupakan hutan desa yang dikelola dengan baik. Tadi ada tata kelolanya jelas begitu ya, aturan-aturannya jelas. Kalau misalnya suatu hutan desa itu mengalami kemunduran, cirinya pasti partisipasi masyarakatnya itu Rendah ya, Bu. dalam pengelolaan. Mungkin bahkan lembaga itu hanya dikelola oleh satu orang atau tergantung kepada misalnya ketuanya saja. Iya. Ketuanya aja terus yang aktif begitu ya. Yang pengurus-pengurus lainnya misalnya tidak ada yang aktif. Jadi bergantung kepada satu orang. Lembaga itu kan bukan milik individu. Lembaga itu merupakan suatu organisasi yang dikelola bersama-sama gitu. Jadi kalau hanya bergantung kepada individu perorangan itu sudah menunjukkan bahwa lembaga ini sudah fungsinya sudah menurun gitulah, sudah tidak baik Iya, lagi gitu. benar. Partisipasi masyarakat tidak ada, apalagi begitu ya, seperti itu kira-kira. Apalagi kalau bahkan tidak ada usaha-usaha yang bersifat ekonomi yang jalan gitu. Iya. Itu sih. Iya, tadi yang disebutkan oleh Ibu indikator-indikatornya sangat praktis ya, Bu, dan itu juga bisa nih bagi masyarakat maupun pendamping untuk melakukan dengan mudah evaluasi kelembagaannya yang disebutkan indikator-indikator yang oleh Ibu sampaikan. Lalu Bu, tentu saja Ibu sering melihat dan pasti banyak melihat kalau LPHD ini mengalami dinamika ya, Bu ya. Boleh Bu diceritakan satu kasus LPHD yang paling berkesan bagi Ibu? Mungkin yang awalnya LPHD ini tuh mengalami stagnasi atau konflik, lalu bisa bangkit kembali dan tumbuh kembali gitu. Itu titik balik perubahannya itu seperti apa, Bu? Mungkin kalau dikatakan sudah banyak sih belum banyak juga. Ibu juga mengunjungi LPHD gitu ya. Walaupun kebanyakan sih yang Ibu kunjungi memang kebetulan lembaganya tuh masih belum berfungsi dengan baik. Kebanyakan begitu ya. Tetapi Ibu membaca dari beberapa literatur begitu ya. Ada beberapa yang lembaga hutan desa sudah berfungsi dengan baik, misalnya diantaranya di Kabupaten Bungo di Jambi begitu ya. Hutan desa yang tadinya ketika diberikan SK mungkin belum berjalan dengan baik, tapi sekarang sudah berjalan dengan baik. Titik baliknya sih sebenarnya bukan dari banyaknya pendanaan yang diberikan misalnya kepada lembaga itu, tapi dari perubahan mindset dari pengurus LPHD, pengelola maupun dari masyarakat, bahwa hutan desa itu adalah merupakan hal yang amanah yang harus dikelola dengan baik untuk generasi yang akan datang. Begitu ya. Sehingga mereka memiliki komitmen
untuk tadi mengelola hutan desa dengan sebaik-baiknya. Dengan cara yang dikelola dengan cara yang berkelanjutan, transparan begitu ya. Artinya apa? Melibatkan berbagai pihak gitu ya. Kemudian akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan gitu ya pengelolaannya. Artinya apa? Pengurus-pengurusnya tadi pengurus dari atau organisasinya berfungsi dengan baik sehingga pengelolaannya itu bisa dipercaya gitu. Seperti itu dari yang ini yang pernah Ibu temui, kebetulan belum ada yang yang menurut pendapat saya itu bisa berfungsi dengan baik, tapi dari beberapa literatur sudah ada begitu yang namun ada juga literatur yang menyatakan bahwa karena ini adalah pengelolaan oleh suatu lembaga, itu membutuhkan adanya kegiatan secara bersama begitu ya. Artinya apa? Artinya di situ butuh ada seseorang yang mampu mendorong. Artinya ada tokoh yang mampu mendorong begitu, yang mampu mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama, melakukan pengelolaan secara bersama-sama. Jadi memang butuh ada orang yang mendorong begitu. Nah, figur itu bisa berasal dari pengelolanya sendiri, katakanlah misalnya ketuanya harus memiliki kemampuan untuk memimpin yang baik. Jadi aspek kepemimpinan itu sangat penting begitu ya. Oleh karena itu biasanya memang faktor pemimpin itu menjadi figur yang menentukan juga begitu ya. Tapi bukan berarti bahwa kelembagaannya itu akan berfungsi dengan baik bila hanya pemimpinnya aja yang satu orang yang nggak bisa juga, tetap harus semuanya. Tapi yang lain itu ada yang menggerakkan gitu. Baik Ibu, terima kasih sudah berbagi pengalaman nyatanya Ibu, dan dari kisah ini menunjukkan bahwa tantangan itu memang selalu ada ya Bu, tetapi komitmen dan kolaborasi itu bisa kita kedepankan agar kita bisa mewujudkan perubahan yang sedang terjadi ya Bu. Lalu Ibu, kalau tadi kan kita sudah banyak berbicara siapa yang mengelola hutannya, sekarang mari kita bergeser pada bagaimana kawasan hutannya sendiri dikelola agar tetap lestari. Menurut Ibu, apa tahapan yang harus dilakukan lembaga pengelola hutan desa agar manajemen zona seperti zona lindung, lalu zona pemanfaatan tidak terjadi tumpang tindih dan konflik batas wilayah, Bu? Ya, menurut saya pengelolaan hutan desa yang efektif itu harus dimulai dari cara pandang bahwa manajemen area bukan sekedar membagi kawasan ke dalam zona-zona itu ya, Mbak, tapi merupakan proses membangun kesepahaman bersama mengenai fungsi, aturan, dan tanggung jawab dari setiap ruang yang dikelola di dalam hutan desa itu. Nah, itu bisa kita mulai misalnya dengan pertama, tentu kita perlu melakukan identifikasi potensi dari kawasannya dulu. Kita pengelola harus tahu ada apa saja sih di kawasan hutannya. Potensi mulai dari flora, fauna, potensi budaya, ya mungkin ada mengandung potensi wisata, produk-produk hasil hutan bukan kayu dan sebagainya. Baru setelah itu tentu kita menentukan zonanya itu ya setelah kita tahu kondisi biofisik ya. Tentu kita juga harus tahu juga kondisi sosial budaya dan potensi-potensi ekonominya. Nah, setelah itu secara bersama-sama menetapkan mana yang akan dijadikan zona lindung, mana yang akan dijadikan zona pemanfaatan begitu ya. Zona katakanlah produksi gitu ya. Tentu tapi ingat bahwa walaupun kita membangun kesepahaman bersama mengenai zona-zona itu, jangan lupa bahwa itu juga harus sesuai dengan aturan-aturan dari pemerintah.
terkait dengan fungsi hutan. Hmm. Misalnya, kalau hutan desa itu memiliki fungsi lindung, Hmm. maka dalam pemanfaatannya tentu tidak bisa memanfaatkan kayu. Saya Hmm. tidak bisa menebang pohon, karena ini adalah fungsinya lindung. Yang bisa dimanfaatkan tentu adalah hasil hutan, bukan kayunya, jasa lingkungannya, misalnya seperti itu ya. Hmm. Jadi penentuan zona itu selain berdasarkan kesepahaman bersama Mhm. antara pengelola, masyarakat, begitu ya. Juga tadi mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti itu. Jadi memang tidak hanya membangun kesepahaman bersama ya, tetapi Mhm, harus mengikuti aturan dan alur sesuai dengan fungsi hutan ya Bu, agar hutan mhm. tetap lestari Bu. Lalu Bu, di era sekarang nih Bu, manajemen area kan tidak bisa diatur atau mengandalkan manajemen secara manual ya Ibu. Bagaimana Ibu melihat peran teknologi saat ini dari pemetaan digital maupun monitoring berbasis aplikasi dapat diintegrasikan ke dalam manajemen di tingkat lokal, Ibu? Ya, sekarang ini kan era digital, Iya. teknologi sudah berkembang begitu ya. Sehingga teknologi ini sekarang bukan lagi pelengkap di dalam Mmm. pengelolaan, tetapi sudah merupakan kebutuhan tampaknya ya. Jadi, kebutuhan untuk tadi mengefektifkan pengelolaan. Iya. Artinya apa? Kita misalnya membutuhkan sekarang ini teknologi, untuk, mengetahui, kawasan hutan desa yang dikelola itu Mhm. kan bisa menggunakan misalnya peta-peta digital, Iya. sekarang ini kan sudah bisa gitu ya, pemetaan digital, kemudian, karena hutan itu harus dilindungi, eee agar misalnya tidak terjadi kerusakan, maka tentu diperlukan adanya pengawasan. Mmm. Nah, maka mungkin pengawasan-pengawasan yang bersifat, menggunakan teknologi, digital misalnya ada yang sekarang ini banyak, Iya. ada yang disebut dengan smart patrol Patrol, gitu iya, yang Bu. seperti itu bisa dimanfaatkan. Mmm. Tetapi, kita harus ingat bahwa, eee di dalam penggunaan teknologi, bukan kecanggihan teknologinya yang kita Mmm. butuhkan, Mmm. tetapi, pemanfaatan teknologinya, begitu ya. Jadi Mmm. kita tidak perlu juga misalnya pengelola hutan desa membeli perangkat-perangkat, teknologi yang Iya. mahal Iya. gitu ya, tapi justru, memanfaatkan teknologi yang bisa kita gunakan. Oleh karena Mmm. itu penting dalam hal ini, bukan hanya masalah, teknologinya, tapi bagaimana meningkatkan kemampuan sumber daya Sumber daya manusianya, manusianya iya, Bu. dalam, memahami atau menggunakan si teknologi tersebut Mmm. untuk tadi pengelolaan hutan Hutan desa, desa. seperti itu. Itu Iya. lebih penting begitu ya, Mmm. bukan terus kita mengadakan teknologinya, Tetapi dulu sumber gitu, sumber daya dayanya manusianya juga harus mungkin kita bisa, gunakan dari yang sederhana dulu, mmm. jangan dulu yang canggih-canggih gitu ya. Mmm. Sederhana, misalnya menggunakan, teknologi, HP ya, mobile Mmm. phone Mmm. ya. Sekarang ini banyak ya, misalnya, penggunaan HP untuk katakanlah, waktu patroli di hutan Mhm. desa, kita bisa menggunakan HP untuk memoto kondisi Mhm. pada saat patrol Patrol. setiap minggu kita bisa sehingga kita bisa melihat perubahannya gitu Mmm. atau, memasukkan data melalui HP begitu ya, pelaporan-pelaporan dan sebagainya. Jadi teknologi yang sederhana bisa kita gunakan dulu sebelum kita menggunakan teknologi yang canggih gitu, Iya, seperti itu. benar sekali ya Ibu. Jadi memang bukan teknologi yang menggantikan peran masyarakat gitu, Mhm, tetapi, kita yang bisa
memanfaatkan teknologi menjadi alat bantu agar pengelolaan kawasan bisa berjalan efektif, Ya, berjalan betul sekali. akurat dan akuntabel tadi ya, Bu. Betul Dan sekali. sebelumnya juga dari tim penjaga hutan, tim patroli hutan yang ada di 4 hutan desa, yaitu Buntoy, Mantaren, lalu Kalawa, dan Gohong yang saat ini sedang didampingi KPSHK, sudah juga menggunakan aplikasi Smart Conservation ya, Bu, Smart Patrol gitu. Dan itu juga jadi salah satu peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tim penjaga hutan, Ibu. Baik, Ibu, lanjut ke pilar ketiga, tata kelola usaha. Pengembangan usaha ini kan diarahkan melalui pembentukan kelompok usaha perhutanan sosial ya, atau KUPS, Ibu. Bagaimana idealnya lembaga pengelola hutan desa bisa membangun model bisnis melalui produk atau hasil hutan bukan kayu maupun jasa lingkungan, tetapi tidak merusak fungsi hutan, Ibu. Ya, terima kasih Mbak Alma pertanyaannya. Saya kira ini pertanyaan yang sangat penting. Karena mungkin perlu diingat bahwa pengelolaan hutan desa itu bukan semata-mata untuk melindungi hutan. Karena hutan desa juga tentu harus memberikan manfaat ekonomi, manfaat sosial selain manfaat ekologi, gitu ya. Oleh karena itu, nah di sini KUPS atau kelompok usaha perhutanan sosial memiliki peran yang strategis di dalam tadi memanfaatkan hutan desa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, gitu ya. Ini adalah unit bisnis dari hutan desa KUPS ini, gitu ya. Tentunya bisnis yang dikembangkan oleh KUPS ini adalah bisnis yang berbasis potensi dari hutan desanya. Jadi oleh karena itu maka tadi misalnya di awal sudah disebutkan bagaimana kita membuat manajemen area itu kan berbasiskan kepada potensi. Maka bisnis juga harus berbasis kepada potensi hutan desa, apa produk yang paling potensial di sana. Misalnya kalau di situ potensial hasil hutan bukan kayu seperti madu, misalnya rotan, maka itu harus menjadi core bisnisnya. Karena kita mengambil manfaat dari hutan desa yang ada, begitu ya. Apalagi kalau misalnya hutan desa itu memiliki katakanlah potensi wisata ya, atau jasa lingkungan lainnya. Jadi kita mengambil manfaat dari hutannya, bukan mengeksploitasi sumber dayanya, begitu. Nah, yang kedua tentunya bisnisnya harus berbasis atau menciptakan nilai tambah atau rantai nilai. Oleh karena itu mungkin produk yang dihasilkan jangan dijual dalam bentuk fresh misalnya. Harus diolah dulu sehingga memberikan nilai tambah, artinya akan meningkatkan pendapatan, kemudian sampai mungkin menjadi brand khusus dari si hutan desa ini. Yang ketiga tadi, agar hutannya tidak rusak dengan tadi pemanfaatan hasil hutan bukan kayunya, maka tentu di dalam bisnis ini juga harus menerapkan prinsip kelestarian. Artinya apa? Pemanfaatannya bukan bersifat eksploitatif, gitu ya. Harus dihitung. Ini panennya itu berapa banyak agar masih kita bisa panen terus-menerus begitu. Harus diperhitungkan. Kalau misalnya jumlahnya berkurang, bagaimana diupayakan kan mungkin melakukan rehabilitasi, reforestasi kan seperti itu. Artinya di dalam bisnis pun tetap harus memperhatikan tadi kelestarian, karena kalau tidak lestari kan bisnisnya juga akan mati, begitu. Benar, seperti Ibu. itu. Itulah ya tata kelola usaha yang memang memberikan manfaat secara ekonomi tapi harus berkelanjutan ya Bu, dan tetap lestari. Lalu bagaimana Bu sinergi yang sehat gitu dengan BUMDes gitu untuk si kelola lembaga pengelola hutan desa ini terkait KUPS? Ya kan kita tahu bahwa
LPHD ini kan juga di bawah pemerintahan desa, artinya KUPS juga otomatis kan di bawah pengelolaan desa juga, artinya di bawah naungan Iya. desa. Nah, KUPS dengan BUMDes tentu ini harus bermitra, di mana BUMDes bisa berfungsi menjadi saluran pemasaran atau berfungsi sebagai pengolah. Misalnya menyediakan katakanlah peralatan-peralatan untuk pengolahan, menjadi saluran pemasaran untuk memasarkannya ke segmen yang lain gitu, pasar-pasar yang lebih Iya. jauh begitu, yang bisa dijangkau, yang tidak bisa dijangkau oleh KUPS begitu. Dan juga BUMDes juga bisa berfungsi katakanlah penyedia input, ya sarana produksi Iya. bagi KUPS agar bisa berproduksi dengan baik dan tadi lestari. Jadi dia memang harus bersinergi lah, Iya. bermitra, berkolaborasi lah berkolaborasi gitu. ya, Bu. Karena memang kolaborasi, sinergi, dan bermitra dan bekerja sama itu memang menjadi salah satu kunci ya, Bu, keberhasilan dalam penguatan kelembagaan lembaga pengelola hutan desa, Ibu. Dan ini juga menjadi pengingat bahwa tujuan dari pengelolaan hutan desa tidak hanya menjaga hutannya tetap lestari atau hanya secara ekologi, tetapi juga memastikan memberikan manfaat secara ekonomi kepada masyarakat agar tetap lestari dan berkelanjutan ya, Ibu ya. Ya, betul sekali. Baik, Ibu. Dari awal kita sudah ngobrol dari mulai kelembagaannya, Ibu, kawasannya, lalu tata kelola usahanya, dan itu sudah menggambarkan secara penuh ya, Bu, gambaran terkait pengelolaan hutan desa. Baik, Ibu Leti, jika kita ingin menjadikan model penguatan kelembagaan ini untuk jadi referensi nasional, Ibu, apa indikator utama yang menunjukkan bahwa sebuah lembaga pengelola hutan desa telah dinyatakan lulus nih secara makro gitu dan dapat direplikasi oleh desa-desa lainnya di Indonesia, Ibu? Menurut saya kelembagaan hutan desa itu keberhasilannya tidak diukur dari lamanya lembaga hutan desa itu sudah mengelola hutan desa atau berapa banyak program yang sudah dijalankan begitu ya. Tetapi lembaga yang lulus itu tentunya adalah lembaga yang mampu mengelola hutan desa secara mandiri, adaptif, dan berkelanjutan. Selain itu, tentu pertama lembaga itu harus memiliki ciri dia merupakan lembaga yang kuat dan akuntabel. Kuat dalam artian dia mampu mengelola hutan desa secara konsisten, menjaga hutan desa secara baik, tadi memberikan manfaat, ya, artinya terjaga kelestarian fungsi ekologisnya dari kawasan hutan desa yang dikelolanya. Kedua, memberikan tentunya manfaat kepada masyarakat secara inklusif dalam hal ini. Manfaat pengelolaan dari hutan desa itu dirasakan secara adil oleh berbagai kelompok masyarakat, gitu ya, bukan hanya dirasakan manfaatnya oleh pengurusnya saja, tetapi gitu kelompok ya. marginal juga ya, Bu ya. Termasuk tadi kelompok rentan, kaum perempuan, generasi muda itu juga merasakan manfaatnya. Kemudian tentu lembaga itu juga harus adaptif terhadap berbagai perubahan dan inovasi. Gitu. Nah, kira-kira itu, Mbak. Iya, menarik sekali ya, Ibu. Jadi memang keberhasilan lembaga pengelola hutan desa tidak hanya dilihat dari lamanya dibentuk, lalu banyaknya kegiatan yang dilakukan, tetapi kemampuan lembaga tersebut untuk adaptif, bertahan pada saat ada perubahan gitu, lalu berkembang dan bisa memberikan manfaat secara ekonomi dan lestari kepada masyarakat, serta juga menginspirasi desa-desa lainnya ya, Ibu. Lalu Ibu, apa harapan terbesar Ibu terhadap seluruh pengurus pengelola ribuan pengelola hutan desa yang hari ini sedang berjuang menjaga hutan
di berbagai pelosok Indonesia, Ibu? Ya, harapan saya sih bahwa kita tahu bahwa setiap hutan desa itu memiliki tentu karakteristik biofisik, sosial, budaya yang berbeda-beda, gitu ya. Oleh karena itu, walaupun berbeda-beda, tetapi tentu setiap hutan desa harus menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Misalnya prinsip partisipasi, artinya mengikut sertakan berbagai kelompok masyarakat, terus dikelola secara transparansi, artinya setiap orang mengetahui pengelolaannya. Kemudian akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan, artinya setiap kegiatan harus ada dokumen catatannya, ada bukti-buktinya, begitu ya. Dan di dalam kegiatannya tentu melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak agar bisa maju secara bersama-sama dan tentu menjaga keberlanjutan. Iya, luar Jadi biasa. jangan lupa bahwa pengelolaan hutan desa itu tadi harus menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Iya, baik Ibu. Tentunya harapan Ibu menjadi semangat bagi ribuan pengelola hutan desa agar terus berkembang secara prinsip partisipatif, lalu tadi kolaboratif, dan juga akuntabilitas agar terus memperkuat kelembagaannya ya Ibu. Betul sekali. Luar biasa sekali ya Ibu, kita sudah banyak mengobrol dari tata kelola kelembagaan, kawasan, dan usaha. Jadi sebuah pemaparan yang sangat memberikan wawasan baru bagi saya dan juga bagi Sobat SHK. Ternyata memang penguatan kelembagaan itu bukan sekedar urusan administratif di atas kertas ya Bu ya, tapi juga soal bagaimana kita membangun sistem, membangun tim, membangun kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa, Ibu. Nah, Ibu, sebelum kita benar-benar mengakhiri perbincangan hari ini, kami ingin meminta satu pesan khusus dari Ibu untuk para pengelola hutan desa maupun pemerintah dan juga pendamping pengelola hutan desa dan masyarakat luas. Silahkan, Ibu. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Alma. Jadi sebuah lembaga pengelolaan hutan desa itu dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila mampu menunjukkan 3 capaian besar secara bersamaan. Yang pertama, hutannya tetap lestari dan ekologinya terjaga baik. Masyarakatnya semakin sejahtera melalui usaha berbasis hutan yang berkelanjutan. Dan yang ketiga, kelembagaannya makin mandiri, profesional, dan mampu tanpa bergantung pada bantuan pihak luar. Jadi dia mampu mandiri, begitu ya. Nah, jika ketiga aspek tersebut bisa berjalan secara seimbang, maka saya yakin bahwa hutan desa itu telah menjalankan esensi dari perhutanan sosial yang menjadi cita-cita kita bersama, begitu ya, yang dikelola dengan tata kelola yang baik, mampu menjaga tadi kelestarian sumber daya hutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi mudah-mudahan semua hutan desa yang ada di Indonesia tadi bisa dikelola dengan baik sehingga mampu tadi mencapai cita-cita perhutanan sosial itu. Hutannya terjaga, masyarakatnya sejahtera. Oh, sejahtera ya. Pembangunan berkelanjutan, Ibu. Iya. Terima kasih Ibu atas pesan yang sangat inspiratif. Saya yakin apa yang Ibu sampaikan ini menjadi bekal bagi para pengelola hutan desa di seluruh pelosok Indonesia untuk terus belajar, berkolaborasi, dan memperkuat kelembagaan demi masa depan hutan yang lestari, Ibu. Dan semoga juga apa yang kita perbincangkan hari
hari ini benar-benar bisa menjadi referensi, Bu, yang menggerakkan dan menavigasi perubahan agar hutan tetap berkelanjutan dari desa hingga nasional, Ibu. Amin, amin. Iya, terima kasih ya Ibu. Sobat Bincang SHK, itulah akhir dari obrolan seru hari ini, bahwa hutan yang lestari lahir dari kelembagaan yang kuat, berdaya, dan mandiri. Saya Alma dan Ibu Leti pamit undur diri. Terima kasih. Jangan lupa dan tunggu episode Bincang SHK berikutnya. Sampai jumpa.